Shalom, kembali lagi bersama saya Yohanes Talayan. Kali ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan satu tema, mengapa orang Kristen mempercayai penebusan dosa. Sekali lagi, mengapa orang Kristen mempercayai penebusan dosa. Salah satu keunikan Kristen adalah adanya konsep penebusan dosa, di mana manusia berdosa seharusnya dihukum mati oleh Allah. Tetapi Yesus Kristus yang mengorbankan dirinya untuk mati dan menggantikan manusia. Dan dengan demikian penebusan dosa-dosa manusia. Para teolog Kristen percaya bahwa ada banyak di hadapan fakta dosa manusia terjadi ketegangan antara sifat Allah, yakni kasih Allah dan keadilan. Allah adalah Allah yang adil yang menuntut adanya penghukuman bagi setiap dosa kecil apapun. Dalam Ayub pasal 10 ayat 14 dikatakan, kalau aku berbuat dosa, maka engkau akan mengawasi aku, dan engkau tidak akan membebaskan aku dari kesalahanku. Dalam Nahum pasal 1 ayat 3 dikatakan, Tuhan itu panjang sabar dan besar kuasa, tetapi ia tidak sekali-kali membebaskan dari hukuman orang yang bersalah. Ia berjalan dalam puting beliung dan badai, dan awan adalah debu kakinya. Tetapi Allah juga adalah Allah yang penuh kasih. Dia mengasihi dan penyayang, sabar dan berlimpah kasih setia. Dalam Mazmur 103 ayat 8-9 dikatakan, Tuhan adalah Allah, Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut dan ia tidak untuk selama-lamanya ia menendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Ini penting untuk ditekankan karena ada banyak orang Kristen maupun non-Kristen berpikir mengapa Allah tidak mengampuni dosa manusia begitu saja? Mengapa harus ada penghukuman lagi? Mengapa harus ada penebusan dosa lagi? Perhatikan kutipan berikut. Jika Allah langsung mengumumkan pengampunan, maka pengampunan itu dijadikan murahan. Sekali lagi, jika Allah langsung mengumumkan pengampunan, maka pengampunan itu dijadikan murahan oleh manusia. Dosa kita terlalu serius untuk ditanggapi seperti itu. Kita terlalu signifikan sehingga kesalahan kita tidak bisa diperlakukan dengan begitu acuh tak acuh. Jadi kalau ada manusia berdosa, kasih Allah menuntut untuk mengampuninya, tetapi keadilan Allah menuntut untuk menghukumnya dan tidak membalasnya. Dalam Bilangan pasal 14 ayat 18 dikatakan, Tuhan itu panjang sabar dan kasih setianya berlimpah-limpah. Ia mengampuni kesalahan dan pelanggaran, tetapi sekali-kali tidak membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Bahkan ia membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya dan kepada keturunannya yang ketiga dan yang keempat. Perhatikan ayat ini baik-baik. Dalam ayat ini ada dua sifat Allah ditampilkan bersama-sama. Kata pandang sabar dan kasih setianya berlimpah-limpah. Ia mengampuni kesalahan dan pelanggaran. Ini menunjukkan kasih Allah, sedangkan kata-kata sekali-kali tidak membebaskan orang yang bersalah dari hukuman, menunjukkan keadilan Allah. Karena itulah ketaatan dan terjadilah ketegangan dalam diri Allah. Terjadi tarik-menarik antara dua sifat Allah. Di satu sisi ia harus mengampuni orang berdosa, itu karena kasihnya. Tetapi di sisi lain ia harus menghukum orang berdosa karena keadilannya. Jika ada orang yang berdosa di hadapannya dan ia lalu mengampuninya, begitu saja. Lalu di mana keadilannya? Tapi kalau ia lalu menghukumnya dengan segera, lalu di mana kasihnya? Bagaimana ia harus tetap mengampuni orang berdosa itu sambil tetap menghukumnya? Bagaimana ia harus menghukum orang berdosa itu tetapi sekaligus mengampuninya? Ketegangan semacam ini harusnya mendapatkan solusi dengan adanya ide tentang substansi atau penggantian dari orang berdosa itu. Jadi misalnya nih, si A berdosa, maka dibutuhkan orang lain yang
uh, berdiri di sana untuk menggantikan si A, menerima hukuman atas dosa itu sehingga keadaan Allah terpuaskan. Dan kalau itu yang terjadi, maka secara otomatis si A lagi menerima hukuman atas dosanya. Ia diampuni, dan dengan demikian kasih Allah nyata atas dirinya. Tapi bukankah dengan mengalihkan hukuman yang seharusnya diterima si A kepada orang lain, maka Allah menjadi Allah yang tidak adil karena menghukum orang yang tidak bersalah? Jelas itu adalah sebuah ketidakadilan kalau pihak yang dihukum itu benar-benar orang lain. Tapi bagaimana kalau pihak yang dihukum itu adalah yang menjatuhkan hukuman itu sendiri? Untuk menggambarkan ini, maka kita harus melihat banyak hal-hal yang dituliskan dalam Alkitab. Tetapi di balik konsep semacam itu harus ada seorang pengganti. Pengganti yang menerima semua hukuman yang ditujukan Allah atas dosa manusia. Pengganti itu yang menyebabkan manusia selamat dari hukuman Allah. Dan karenanya pengganti disebut sebagai juru selamat. Dan supaya Allah tidak bertindak tidak adil, maka penggantinya adalah dirinya sendiri yang sudah kita lihat di atas. Itu Yesus Kristus itu sendiri. Tapi bagaimana Allah yang di surga dapat menerima hukuman yang ia jatuhkan sendiri, sedangkan hukuman hanya cocok diterima manusia, yakni mati, yang bisa kita lihat dalam Kejadian pasal 2 ayat 17 dan Roma 3:23. Allah tidak bisa mati. Caranya adalah Allah berinkarnasi menjadi manusia, dan itulah yang sudah ia lakukan dengan datang kepada dunia ini untuk menjadi manusia Yesus Kristus. Yesus Kristus inilah yang nantinya menerima atau menanggung semua hukuman atas dosa manusia di atas kayu salib. Dialah pengganti kita. Dalam Yesaya pasal 53 ayat 4-6 dikatakan, tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kitalah yang dipikulnya. Padahal kitalah mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah, tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakannya kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalan sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Ya, hukuman itu ditanggung oleh Yesus Kristus yang adalah Allah itu sendiri. Dosa kita dibayar olehnya yang telah menuntut membayar itu. Karena itu dengan tepat Yesus Kristus disebut sebagai juru selamat, penebus manusia. Ini adalah konsep penebusan dosa. Karena ini begitu agung dan dalamnya. Karena ini keluar dari hikmat Allah yang sangat tinggi, besar. Itulah sebabnya ada seorang penulis lagu dalam MKB nomor 3 dikatakan, terpujilah Allah, hikmatnya besar, begitulah kasihnya untuk dunia cemar, sehingga diberinya putranya kudus mengangkat manusia serta menebusnya. Pujilah, buatlah dunia bergemar mendengar suaranya. Dapatkankah Allah demi putranya? Berilah puji padanya sebab hikmatnya. Luar biasa hikmat Allah. Agama lain tidak punya konsep demikian. Mereka tidak mau menerima adanya seorang juru selamat atau penebus dosa yang disediakan oleh Allah. Dan itu berarti mereka sendiri yang harus menerima hukuman Allah itu dengan terlempar ke neraka. Semoga renungan ini kita mengingat bagaimana penebusan dan keadilan Allah. Bagaimana dia harus adil untuk mengadili manusia yang berdosa. Tetapi ada kasihnya yang begitu besar
untuk menebus manusia. Shalom. Semoga memberkati kita. Amin. Thank you for the happiest year of my life.